Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat kembali dalam kasih Tuhan. Jadi kita mau ambil saat teduh sebentar. Kita mau mempersiapkan setiap hati kita. Jadi kita akan pujian mulia saudara. Bali
biar Kau layak kami sucikan setiap kami ya Bapa. Terlebih lagi kami boleh mendengar firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami semua butuh Engkau ya Bapa dalam kami menjalani hidup kami ini ya Tuhan. Kiranya kami serahkan ibadah kami. Dan juga Tuhan Yesus urapi setiap para pelayan ya Bapa. Jadi hamba-Mu yang mengatakan firman Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu dan juga jemaat yang di tempat-Mu. Kami boleh bersuka cita dengan memuji nama-Mu ya Bapa. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita percaya Roh Kudus akan tercurah di setiap hati kita. Amin. Tercurah
Kita percaya Tuhan sudah mencurahkan rohnya atas kita. Tapi kemuliaan ada di dalam hidup kita. Kita mau persiapkan setiap hati kita untuk kalau mulai kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam keadaan apapun, Tuhan tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Meskipun masalah itu masih ada, meskipun apapun yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita, asal Tuhan ada di samping kita, kita akan kuat menghadapi semua
sempurna menghantar kami ada di dalam rumah-Mu pagi hari ini. Untuk kami dapat menaikkan syukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Dan biarlah setiap pribadi-pribadi kami dapat menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah atas apa yang telah Engkau buat dan tanamkan di dalam seluruh hidup kami. Setiap pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya menjadi satu pujian yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Tibalah waktunya sekarang kami akan mendengar berita firman-Mu. Biarlah kiranya benih-benih dari firman Allah ini tertanam di dalam hati kami yang paling baik, bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala tipu daya, pekerjaan-pekerjaan roh jahat, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan pakailah setiap kami dan pakai hamba-Mu ketika kami memperbincangkan firman Allah. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berikan hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal yang ke-26. Kita membaca ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Matius 26 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Lukas 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita berbaca bergantian ayat ini. Saya baca ayat 3, jemaat Tuhan sekalian membaca ayat yang ke-4. Demikian dari Lukas 22. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa disalah orang banyak. Baik, puji Tuhan. Baik Matius 26 ayat 14 sampai ayat 16 dan Lukas 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 adalah kisah yang sama. Kita tidak mendapati secara terperinci ketika kita membaca Matius 26. Tetapi Lukas 22 ayat 3 sampai ayat 6 kita mendapatkan perincian daripada kisah tentang seorang bernama Yudas
salah seorang dari murid Tuhan Yesus itu. Kedua teks Alkitab ini adalah sama menceritakan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Yudas yang berasal dari daerah wilayahnya Keriot. Jadi seorang laki-laki yang berasal dari Keriot, itulah Yudas. Nah, Alkitab mencatat begini, kalau kita merunut peristiwa menjelang peristiwa bagaimana Yesus akan disesat, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Peristiwa ini adalah menjelang hari raya Paskah, beberapa hari saatnya menjelang hari Paskah. Kita membaca dalam ayat-ayat itu para pemimpin-pemimpin agama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki otoritas tertinggi di dalam mengatur lalu lintas peribadatan mereka pada waktu itu. Ketika akan menangkap Yesus, mereka ketakutan karena ada orang banyak yang menyertai mereka. Ini adalah satu kesempatan yang baik yang digunakan oleh Yudas untuk berbicara, untuk negosiasi, untuk berdialog dengan para pemimpin-pemimpin agama. Itu sebabnya dalam catatan itu Yudas secara diam-diam pergi kepada para pemimpin agama untuk merencanakan satu pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, rupanya ada satu celah yang dilihat oleh Yudas. Ada satu kesempatan yang baik yang dilihat oleh Yudas, karena memang para pemimpin-pemimpin agama benci kepada Tuhan Yesus. Karena kebenciannya itu adalah mereka tidak dapat kesempatan untuk menangkap Tuhan Yesus karena ada orang banyak. Ada celah inilah dipakai oleh Yudas. Ia diam-diam datang. Semisal mudahnya begini, saya benci kepada salah seorang. Contohlah, saya benci kepada Floren. Saya akan jatuhkan di Floren. Saya datang lewat orang lain gitu. Orang lain itu sama. Jadi ada kesempatan bagi Yudas untuk masuk. Ini klop. Kelihatannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu telah merancang sedemikian rupa. Tuhan itu telah menetapkan rencana pengkhianatan daripada Yudas itu dengan baik. Tapi ingat, tanda kutip, tidak boleh diartikan ini sebagaimana Tuhan yang punya siasat buruk kepada Yudas. Tapi seperti yang sering kali saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Dan pilihan itu adalah kemudian menimbulkan konsekuensi, pertanggungjawaban. Sekali lagi, Yudas secara diam-diam pergi kepada para pemimpin agama untuk merencanakan pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus itu. Ia mencari kesempatan dan berunding dengan baik. Bahkan ada tawar-menawar, berapa biaya yang bisa kamu berikan untukku supaya aku dapat menyerahkan Yesus, kata Yudas. Walaupun Bapak Ibu Saudara, pengkhianatan Yudas kepada Tuhan Yesus itu telah dinubuatkan, bukan berarti ini satu alat bagi Yudas untuk dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dari perbuatannya ketika ia menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam-imam itu. Di sini tetap berlaku hukum bahwa Yudas tetap memilih berbalik dari Tuhan Yesus dan mengikuti keinginan dagingnya yang mengendalikan, yang menguasai hidupnya.
Meski Tuhan Yesus seringkali memperingatkan kepada Yudas, hati-hati terhadap sikap dan perilakunya. Ada peringatan-peringatan secara dini telah disampaikan kepadanya. Tapi dalam hal ini Yudas tetap mengambil bagian tindakan terhadap keinginan dirinya sendiri dan menyerahkan Tuhan Yesus demi dan untuk kepentingan sesaat, kepentingan duniawi. Kalau kita membaca dengan baik kedua teks Alkitab itu, Lukas 22 dan Matius pasal 26, maka apa yang dilakukan oleh Yudas menyerahkan Tuhan Yesus sebagai bentuk pengkhianatan itu adalah didorong oleh satu keinginan, yaitu keserakahan, kekecewaan, termasuk mungkin di dalamnya ada ambisi-ambisi pribadi, ada keinginan-keinginan yang ditutupi secara baik. Bahkan di sini kita juga dapat melihat satu rencana Allah yang akan tetap berlangsung mengenai penderitaan Mesias. Kalau Bapak Ibu Saudara mencermati dan masuk di media sosial tentang Yudas seorang pahlawan, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada beberapa kelompok orang berkata bahwa Yudas itu adalah seorang pahlawan. Yudas Iskariot itu adalah seorang pahlawan. Tapi Bapak Ibu Saudara, penafsiran-penafsiran itu sebenarnya berasal dari sebuah penafsiran bahwa mereka memandang dari satu teks Alkitab, tapi bukan Alkitab yang kita baca, yang kita mengerti itu adalah berasal dari Gnostik kuno. Gnostik itu adalah pengajaran-pengajaran yang mengedepankan tentang kebijaksanaan, tentang kepintaran, tentang kepandaian. Seperti Injil Yudas. Ini kok mic-nya kesenggol gak, Yus? Ya. Jadi ada pemahaman yang berjalan bahwa Yudas itu dianggap sebagai seorang yang pahlawan terhadap penyelamatan umat manusia. Nah, dalam pandangan ini Yudas itu dianggap telah menjalankan tugas suci dari Tuhan Yesus, di mana Yudas itu menyerahkan Yesus itu demi penggenapan rencana penebusan umat manusia. Disinilah letaknya kesalahan daripada tafsiran mereka. Yudas dianggap sebagai seorang pahlawan. Kenapa? Kalau tidak melalui Yudas, maka tidak akan pernah terjadi keselamatan bagi manusia. Maka manusia itu akan tetap ada di dalam kekuasaan hukum Taurat, akan tetap berada di dalam kekuasaan dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, berdasarkan pembacaan teks Alkitab Lukas 22 maupun Matius pasal 26 itu, kita dapat melihat secara spesifik, secara khusus, apa yang dilakukan oleh Yudas itu memang sebuah kesalahan. Adalah sebuah tindakan yang fatal, yang tidak bisa kita masukkan ke dalam satu kesimpulan bahwa Yudas itu adalah seorang pahlawan. Tidak bisa. Lukas 22 ayat 3 berkata begini, maka masuklah, Lukas 22 ayat yang ketiga, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Yang pertama, dalam Lukas pasal 22 ayat 3 ini, Yudas itu disebut sebagai seorang yang kerasukan setan.
Seorang yang memang hidupnya telah dikuasai dan dikendalikan oleh setan. Jadi dari sini saja kita belajar bagaimana mungkin Yudas Iskariot itu disebut sebagai seorang pahlawan. Karena dia seorang yang telah kerasukan roh jahat. Dan berdasarkan ayat ini pula, masuklah di dalam hatinya sebuah rencana-rencana yang jahat. Karenanya saya katakan begini, memang sejak awal Yudas itu telah memiliki karakter yang tidak baik. Karena dikendalikan oleh kuasa jahat. Yang seharusnya Yudas sebagai seorang murid itu mengabdikan dirinya sepenuhnya, mengikuti kehendak dari Tuhan Yesus, tetapi justru berbanding terbalik dengan Tuhan Yesus. Yudas mengambil jalan pintas bagi dirinya sendiri. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan rencana-rencana kita. Hati-hati apa yang ada di dalam pikiran kita. Hati-hati apa yang ada di dalam hati kita ini. Alkitab berkata bukan yang najis itu yang masuk ke dalam tubuh. Yang najis itu sesungguhnya adalah apa yang keluar dari dalam hati ini. Babi tidak najis. Meskipun beberapa bulan yang lalu sampai hari ini, kasihan itu babi. Harus disudutkan sedemikian rupa. Harus dipandang hina rendah. Tidak layak menjadi makanan. Di Cina rupanya 80% makanan di Cina itu adalah berasal dari babi. Dan daging yang paling enak itu katanya daging babi. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap daging babi itu haram, justru saya katakan begini, kalau Bapak Ibu nggak makan daging babi, Anda haram. Harus makan daging babi, karena itu kenikmatan yang tiada tara. Amin. Di Kisah Makmur Pasar Lama itu sekilo 70.000. Nah, saya iklan ya, karena saya beli di situ, saya ngantri di Gembala. 70.000 sekilo. Tapi kalau di sini 70. seratan. Dikasih 70. Oh, hampir sama. Iya. Sama, sama babi yang dijual. Berarti saya salah jauh-jauh. Ongkos bensin. Ya, contoh ini harus kita minta pertanggungjawaban yang kita berdua. Iya. Baik. Nah, masalah babi kita tinggalkan ya, kita kembali kepada jalan yang benar. Artinya bahwa Yudas itu memang dikendalikan hidupnya oleh kuasa kegelapan. Sehingga memang karena dari dasarnya bahwa Yudas itu punya karakter yang tidak baik. Hidupnya itu dikendalikan oleh setan. Lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam banyak kasus yang tercatat di dalam Alkitab, mereka yang dikendalikan, yang dirasuk oleh setan, hidupnya sepenuhnya tidak terkendali. Ada di dalam kendali kuasa si jahat. Karenanya ketika Tuhan Yesus ada di pekuburan di daerah Gerasa itu, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan masalah seorang yang kerasukan roh jahat itu. Sudah dirantai-rantainya putus, sudah dibelenggu, terlepas, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang kita dapati orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat itu punya kekuatan yang lebih.
kalau bicara tentang karakternya, maka karakternya tidak baik, karakternya itu adalah jahat. Di dalam ayat yang ke-15 pada Injil Matius pasal yang ke-26 itu, atau kalau kita membaca dalam Lukas pasal 22 itu ayat yang keempat, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Yang kedua adalah karena memang Yudas itu punya sebuah pergaulan yang salah. Seharusnya Yudas itu bergaul dengan para murid-murid Yesus, dengan mereka yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Yudas ini pergaulannya kepada para imam-imam, para ahli-ahli Taurat. Mereka bergaul dengan pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kepala, yang notabene mereka adalah orang-orang yang berseberangan dengan Tuhan Yesus. Dari sini kita dapati, Bapak Ibu Saudara, bahwa memang Yudas itu punya pergaulan yang buruk. Pergaulannya salah. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat begini ya. Dengan siapa anak kita bergaul, kita sudah tahu masa depannya seperti apa. Kalau anak kita bergaul dengan mereka yang setia, rajin beribadah kepada Tuhan, pasti hidupnya ke depannya akan baik dan tidak akan mempermalukan nama keluarga. Tapi kalau pergaulan mereka ada di jalan raya, di tempat-tempat gelap, mabuk-mabukan, kita sudah tahu akhir hidup mereka seperti apa. Karena apa yang mereka lakukan itu mempengaruhi masa depan mereka. Dan lihat, Yudas itu berkumpul dengan orang-orang yang salah. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai hati-hati dengan siapa kita bergaul. Sebab Alkitab berkata, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya ingat bapak saya itu adalah perokok berat. Perokok berat sekali. Tapi kami anak-anaknya sama sekali tidak boleh pegang rokok. Kalau ketahuan kami pegang rokok, siap-siap saja dihajar. Orang tua saya larang, kamu jangan merokok. Tapi dia sendiri merokok. Saya dapat contoh dari mana untuk tidak merokok? Kan begitu pertanyaannya. Karena anak itu adalah pandai meniru. Disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita itu menjaga pergaulan. Bukan berarti saya menjauhkan diri dari pergaulan dengan orang tua saya, tidak. Saya akan lebih berbanyak memperdalami firman Tuhan, dan dengan segenap hati percaya bahwa larangan dari orang tua itu memang ada buruknya, ada buruknya. Sekarang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di media sosial, mereka berkata begini, pertanyaannya, banyak mana orang yang merokok, orang yang mati akibat merokok daripada orang yang mati karena sakit, tidak merokok atau sakit yang lain. Mereka bilang begini, orang yang merokok itu, orang yang mati lebih banyak yang tidak merokok. Nah, dari tidak merokoknya begitu. Iya, banyak. Tapi bukan berarti saya setuju dengan Pak Junta.
Saya nggak setuju. Bukan alat legalitas berarti boleh rokok dong. Tidak. Jangan tanya lagi di mana ayat Alkitabnya dilarang merokok. Itu hanya ada di pom bensin. Alkitabnya di pom bensin tercatat di sana. Jangan merokok. Kenapa di pom bensin mulai nol? Ada kaitannya dengan tulisan dilarang merokok. Kalau orang tidak merokok itu pasti mulai dari nol. Orang yang tidak merokok itu nol dirinya. Beberapa hari yang lalu teman saya itu paru-parunya gelap. Bukan ada iblisnya, bukan, tapi gelap. Sama itu. Ya, setelah diprediksi kenapa? Rupanya banyak asap, banyak nikotinnya di situ. Banyak nikotinnya. Dan pengaruhnya bukan hanya di paru-paru saja, merambah ke yang lain. Makanya saya bilang ke Pak Juntak begini, Pak, bukti kurangi dikit kayak bos. Ibu Gembala bilang, gak boleh lagi merokok. Saya sih masih tahu, ya dikit aja lah kurangi. Kalaupun nggak bisa, tadinya 5 batang, 3-4 batang lah gitu. Yang penting berkurang. Saya masih nunggu begitu. Saya berharap kelanjutannya bisa berubah tidak. Kan begitu. Saya percaya begini, semuanya karena sebuah pergaulan. Bahkan sampai hari ini orang masih dipakai untuk anak-anak muda. Kenapa kamu merokok? Kalau nggak merokok itu nggak gentle. Masa laki-lakian seseorang diukur dari rokok? Kan menurut saya nggak masuk logika. Justru menurut saya kalau nggak rokok itu baru laki-laki sejati. Sejatinya laki-laki itu tidak merokok. Yang tidak sejati, saya nggak mau ngomong, bisa diterjemahkan sendiri kan begitu. Ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, Yudas salah pergaulannya. Sebab apa? Kebiasaan yang baik itu bisa dirusak oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kemudian dalam ayat yang ke-6 Lukas pasal 22, ia menyetujuinya dan mulai daripada waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Yang ketiga, Yudas setuju dengan perbuatan jahat. Ini kan parah sekali. Setelah merencanakan deal, kemudian Yudas setuju dengan perbuatan jahat. Sekalipun Yudas itu seorang murid, tetapi ia menyetujui untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Ini kan kejahatan. Menurut saya, Bapak Ibu Saudara, orang terdekat berkhianat itu lebih menyakitkan daripada orang yang tidak kita kenal menyakiti hati kita. Kita gampang untuk menepisnya. Kita gampang mencari alasan-alasan untuk membenarkan diri, untuk kita tidak kecewa. Tapi kalau orang itu terdekat dengan kita, merencanakan satu kejahatan, apalagi Yudas ini setuju dengan perbuatan jahat itu, artinya ia terlibat di dalam kejahatan itu dan ia tidak bisa melepaskan diri dari konsekuensi hukumnya. 3 hal ini saja, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyimpulkan mana yang disebut Yudas itu sebagai seorang pahlawan. Tidak. Pelajaran pentingnya dari Matius pasal 26 dan Lukas 22 ini adalah kita mawas diri terhadap
keserakahan. Kita harus hati-hati dengan sikap hidup yang tidak benar. 3 tindakan yang saya sebutkan tadi adalah berdasarkan terinspirasi dari motivasi yang salah. Motivasinya yang salah adalah memang Yudas itu seorang yang dipercaya untuk memegang keuangan. Yudas tidak dapat dipercaya masalah keuangan karena ia serakah. Ia seorang yang cinta uang. Inilah motivasi yang salah. Sehingga meskipun demikian, ia setuju dengan jahatan. Yudas salah pergaulannya. Kenapa? Termotivasi pada bagian ini. Motivasinya salah. Dan kalau orang sudah salah motivasinya, semuanya akan dibenarkan, meskipun secara hukum positif itu adalah salah. Semuanya menjadi benar kalau hal itu berdasarkan motivasi yang salah. Kalau orang sudah punya motivasi yang salah, segala cara akan dipergunakan, akan ditempuh untuk mencapai kepada tujuan. Termasuk Yudas ini. Ia tidak memandang lagi ketika Yesus memilihnya menjadi muridnya. Ia tidak mengingat lagi bagaimana mujizat, bagaimana Yesus yang telah melakukan tanda-tanda heran bersama dengannya itu. Tidak mengingat lagi relasi yang terbangun dengan baik antara Yudas dengan Yesus, dengan para muridnya. Karena apa? Semua terbungkus oleh karena motivasi yang salah. Jadi hati-hati dengan motivasi hidup kita. Karena motivasi yang salah itu akan menyebabkan perilaku yang bertentangan dengan kebenaran. Yang selanjutnya, tindakan daripada Yudas yang tercatat dalam Lukas 22 itu adalah termotivasi dari pemahaman yang salah. Pemahaman salahnya apa? Yudas itu adalah orang yang berbeda dengan murid-murid lain. Kalau murid-murid yang lain itu berasal dari daerah Galilea, tetapi Yudas berasal dari tempat yang berbeda. Di mana komunitas Yudas itu adalah mereka orang-orang yang mengharapkan mesianik. Artinya mereka adalah orang-orang yang betul-betul berada di dalam imbas jajahan Romawi. Sehingga orang seperti Yudas itu mengharapkan bahwa Yesus itu bisa mengusir bangsa Romawi untuk membebaskan, mengembalikan kejayaan duniawi pada waktu itu. Yesus itu dianggap sebagai seorang Mesias yang bisa melepaskan mereka dari jajahan Romawi. Kalau dari satu sisi ini, saya mau katakan mungkin Yudas seorang patriotis, seorang patriotik yang membela negara dan bangsanya. Tetapi akan menjadi sebuah kesalahan kalau ini menjadi satu pemahaman yang salah. Karenanya Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun keberadaan daripada Yudas, termotivasi dari hal ini, terinspirasi pada dua bagian ini. Salah satunya adalah pemahaman yang salah. Yesus itu tidak pernah membebaskan dari jajahan Romawi secara fisik. Karenanya dia datang tidak memakai kuda berkendara, memakai pedang, tetapi dia datang mengendarai keledai. Dia datang dengan kelemahan. Itulah raja, itulah Mesias yang sesungguhnya. Sementara Yudas melihat Mesias itu bukan begitu. Seharusnya seorang pemimpin, seorang pembebas itu melepaskan dirinya dari jajahan Romawi
sehingga bangsa Israel itu bisa bebas mengalami satu kejayaan yang dilihat oleh Yudas berbeda. Karenanya pemahaman yang salah ini membawa sikap hidup daripada Yudas tidak benar. Yesus itu adalah Mesias yang tidak membebaskan dari jajahan, tetapi Yesus itu Mesias yang membebaskan seseorang dari hukum Taurat, keterikatan hukum Taurat, yaitu membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan. Pelajaran penting dari Lukas pasal 22 dan Matius pasal 26. Mari kita menjadi pribadi yang setia. Hati-hati dengan motivasi hidup kita. Dan mari tundukkan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan dan izinkan Dia yang terus memimpin setiap perjalanan hidup kita, sehingga setiap hari, setiap waktu kita mengalami kesempurnaan seperti yang dirindukan Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Untuk beberapa hal yang telah kami pelajari dari firman Tuhan, ajarkan kepada kami untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Yudas. Kiranya ini menginspirasi kami untuk kami tetap menjaga kestabilan kesetiaan kami kepada Tuhan, tetap mengarahkan pandangan dan perhatian kami kepada Tuhan, tetap menjaga kondusivitas kerohanian kami di hadapan Allah. Jauhkanlah kami dari segala godaan halangan, agar kiranya kami tetap memiliki arah kepada Kristus. Sekiranya mungkin ada motivasi-motivasi yang tidak benar, ada kesalahan-kesalahan pemahaman kami tentang konsep-konsep kebenaran firman Allah, pagi hari ini Tuhan ubahkan setiap waktu, bahwa kami untuk semakin mengenal Engkau dengan baik dan dengan benar, agar kami pun layak menjadi umat-umat yang menikmati kasih karunia dari Tuhan. Ajarkan kepada kami dengan kebenaran firman Allah ini untuk tetap setia, untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, tunduk kepada otoritas Allah, sehingga kami dapat melangsungkan kehidupan ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan kami untuk kami hidup seiring dengan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Terima kasih untuk apa yang sudah mengabarkan firman Tuhan. Biar kita mau melembutkan setiap hati kita, sehingga kita boleh menerima berkat firman Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang sudah bertugas, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang ilahi, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Bapak, sebentar kami akan belajar juga apa yang bisa kami berikan untuk mengubah pekerjaan yang tempat ini. Biarlah semua yang kami lakukan kami boleh menyenangkan Engkau ya Bapak, dan boleh menjadi apa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Kau sungguh memberkati kami semua. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Diucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Desitorus tanggal 14 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk anak Kiel Butar-Butar tanggal 15. Selamat ulang tahun juga untuk Ibu Butar-Butar tanggal 16. Dan selamat ulang tahun untuk Ibu Galingging tanggal 16 juga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam mitra di kala duka, bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Saya kira demikian, dan mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas dipanggilnya orang tua dari Ibu Ria Warai, ya. Orang tua apa ya? Di Pulau Nias Selatan ya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan dan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan selanjutnya turut berduka cita atas berpulangnya adik daripada Ibu Mega Manalu, ya. Dia seorang TNI, ya. Kiranya Tuhan menguatkan juga keluarga yang ditinggalkan. Saya kira demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah keluarga, diberkatilah usaha dan pekerjaan kami. Ketika kami melibatkan Tuhan dalam keseluruhan hidup kami percaya Tuhan yang akan melimpahkan segala kasih dan kemurahan kepada setiap kami. Diberkatilah setiap perencanaan kami. Diberkatilah apa yang akan kami kerjakan ke depan. Tuhan yang memimpin dan menyertainya. Diberkatilah Bapak Desitorus, anak kami Kiel, Ibu Butar-Butar dan Ibu Galingging, yang Tuhan telah pertambahkan usia bagi mereka. Genaplah kesempurnaan kasih Tuhan atas hidup mereka sekalian. Dan Engkau yang akan terus mengarahkan perhatian dan pandangan mereka kepada Tuhan untuk menikmati segala kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Sembuhkanlah Bapak Diki, Bapak Merlan Sigalingging, Opung Bonar, Ibu Maria, Mama Rafi. Kami berdoa bagi Bapak Narasi Tanggang, bagi Bapak Charlie, Oma Mariani. Kami berdoa juga bagi Saudara Raihan Patria. Mohon anugerah-Mu Tuhan menyertai mereka sekalian.
Kalau hari ini sedang ada di MCU medical check up, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan berkemurahan untuk menolong. Tuhan jamah segala kelemahan tubuh mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang pulihkan dan sembuhkan dengan sempurna. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan untuk menolong. Diberkatilah orang tua Ibu Edi Paulus. Di usia yang lanjutnya ini Tuhan mengaruniakan segala kehidupan yang baru. Memberkati mereka yang sedang mengandung, baik Ibu Farina, Ibu Ria Warai. Tuhan tolong mereka sekalian. Berkati anak dalam kandungan. Berkati ibu ini, jamah mereka dengan kuasa. Kami percaya Tuhan yang tolong mereka sekalian. Keluarga Ibu Mega Manalo dan keluarga Ibu Ria Warai telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Mohon penghiburan dan kekuatan dari Allah menyertai mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Semua ada dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan Tuhanlah yang dipermuliakan atas segala sesuatunya. Berkatilah bangsa kami, berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah gerejamu di tempat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, memimpin dan memberkati hidup kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.
ada suaranya sih ganteng. Ada tadi ngekik ya.